Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara membuat soal di aplikasi online Quizizz dan mengaplikasikannya kepada siswa-siswa. Caranya cukup mudah, tinggal masuk ke Google kemudian ketik Quizizz. Tunggu beberapa saat, jika sudah muncul seperti ini, silakan pilih login. Oke. Nah, ini sudah masuk di akunnya kita ya, Bapak Ibu. Kemudian kita pilih menu buat kuis. Nah, ini bisa kita cantumkan nama sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ulangan 1. Oke, ulangan 1. Kemudian pilih subjek yang relevan sesuai dengan soal yang Bapak Ibu akan buat, matematika, pengetahuan alam, dan lainnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita pilih poll open ended. Ini ada beberapa jenis soal, multiple choice, checkbox, fill in the blank, poll, and open ended. Kita pilih saja, misalnya saat ini saya akan mentutorialkan tentang multiple choice atau pilihan ganda. Oke, ya. Tulis pertanyaan di bagian kotak ini. Misalnya pertanyaannya adalah virus, ya. Virus yang virus yang lagi viral adalah, oke, kita tulis pilihan jawabannya. Satu, misalnya flu. Oke, flu. Pilihan jawaban kedua misalnya corona. Oke, pilihan jawaban yang ketiga misalnya apa ya? MERS. MERS. Oke. Yang keempat misalnya tifus. Oke. Nah, setelah ini kita pilih jawaban yang benar. Kita checklist jawaban corona dan pilih simpan. Oke. Di sini bisa kita atur waktunya, mau 45 detik, 60 detik, ya, terserah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita lanjutkan untuk soal selanjutnya, bisa dipilih icon di bawah yang ada 5 icon di bawah ini ya. Kemudian kita tulis soal nomor 2. 1 ditambah 4. Pilihan jawabannya 3, 4. Pilihan jawaban ketiga 5 dan 6. Setelah itu sebenarnya kita bisa masukkan gambar ya. Ya, kita pilih 5. Kemudian simpan. Oke, soalnya sudah selesai. Kita tinggal klik pojok kanan atas, kuis selesai. Kemudian di sini tambahkan judul gambar, bisa bisa kita masukkan untuk wallpapernya. Saya pilih ini ya. Kemudian pilih bahasa Indonesia. Oke, ini ya. Pilih kelas, silakan pilih kelas sesuai dengan soal yang Bapak Ibu buat. Kemudian publik dan simpan. Oke. Nih, selesai, kita lewati saja. Nah, sudah jadi. Untuk mainkannya ada beberapa pilihan, mainkan langsung, jadikan PR, dan latihan-latihan itu kita sendiri yang
mainkan. Kita coba untuk mainkan langsung ya. Kita coba dulu mainkan langsung. Oke, ini klasik, saya rekomendasikan klasik saja. Kemudian lewati pengaturan umum, peluang siswa tergantung kebutuhan ya Bapak Ibu. Pilih tidak terbatas atau cuma 1 kali atau 2 kali kesempatan, silahkan. New Factory saya rekomendasikan untuk dimatikan saja. Tunjukkan pertanyaan di game. Tampilkan kepada siswa jawaban yang benar. Ini misalnya pada saat siswa salah, kemudian jawaban yang benar itu akan berkedip. Jadi otomatis siswa bisa melihatnya pada saat sementara bermain. Jadi kalau saya sih pilih nonaktifkan atau kebutuhan Bapak Ibu saja. Atau hanya validasi juga bisa. Artinya jawabannya ada di validasinya Bapak Ibu setelah berakhir. Tunjukkan jawaban setelah babak selesai. Di sini maksudnya setelah selesai gamesnya siswanya Bapak Ibu, soal dan jawaban itu tertera di bagian akhir, semua terlihat. Jadi tergantung kebutuhan Bapak Ibu mau aktifkan atau mati atau hanya pertanyaan. Saya biasanya sih matikan. Oke, power up. Hidupkan saja waktu, hidupkan saja supaya lebih menantang. Tunjukkan papan peringkat, ini juga bagus untuk dihidupkan. Pertanyaan acak, jawaban diacak sesuai kebutuhan dan sesuai Bapak Ibu saja. Kemudian pertanyaan penebusan biasanya saya nonaktifkan. Kenapa? Karena pada saat pertanyaan penebusan, siswa yang sudah menjawab salah setelah selesai babak itu bisa kembali dan ada menu yang muncul, kemudian siswa bisa kembali ke soal yang salah dan memperbaiki. Kalau saya sih rekomendasikan untuk tidak diaktifkan saja, supaya anak-anak bisa lebih bersemangat, teliti. Kemudian perlihatkan meme, ini nonaktifkan saja saya lupa ya, nonaktifkan. Oke. Perlihatkan meme saya biasa aktifkan karena ini semacam iklan ya, lucu-lucuan begitu Bapak Ibu. Kemudian acak, tuh saja. Kemudian kita pilih host game. Nah, ini adalah kode permainan yang akan dibagikan kepada siswa supaya siswanya bisa memainkan soal yang sudah kita buat. Silahkan bagikan kepada siswanya. Kalau misalnya kita mau lengkap dulu ya silahkan. Kita tunggu. Oke, sudah ada siswa yang bergabung 1 orang. Kita coba ya. Kita klik mulai. Siswanya akan mulai mengerjakan. Jadi kalau kita belum klik mulai, mereka tidak akan bisa mengerjakan soalnya. Nggak nyantai banget sih. Oke, mulai. Kita lihat. Nah, ini adalah tampilannya siswanya. Jadi kalau misalnya ada 10 siswa berarti 10 nama ke bawah. Dan mereka akan berlomba untuk menjawab soalnya. Ini. Ya. Oke, ternyata siswa ini, nama saya sendiri ya, Nurlinda, sudah mengerjakan 1 soal. Ini kalau benar berwarna hijau. Nah, kalau salah itu berwarna merah. Kemudian poinnya di sini. Oke. Ini the winner ya, karena satu-satunya pemain. Kita lihat. Nah, ini analisis soalnya atau validasinya. Jadi ada apa ini? Ini question pertama dan question kedua. Question pertama salah karena saya tadi acak ya. Jadi question pertama itu tadi sebenarnya yang salah. Kemudian ini pertanyaannya. Jadi di sini sudah ada analisisnya. Ini lihat. Kan? Ini. Kemudian kalau sisanya semua sudah selesai, kita bisa keluar dari game. Ada di pojok kanan atas, keluar dari game. Kemudian kita bisa lihat hasilnya.
di menu nih, hasil. Oke, yang kita mainkan tadi adalah yang ini. Kita buka satu pemain. Nah, ini tadi benar dan salahnya kita bisa lihat di sini. Kemudian untuk melihat analisisnya, kita tekan yang di samping gambar tempat sampah ini dengan samping gambar download, ada ini ringkasan pertanyaan, ringkasan pemain atau hasil semua pemain. Oke, untuk hasilnya saya berikan contoh. Ini adalah kuis yang sudah saya lakukan dan hasil dari ulangannya kita bisa lihat nih. Oke. Nah, bisa dilihat di sini di menu di dekat download hasil semua pemain. Saya perlihatkan dulu ya contoh hasilnya. Ini menurut saya analisisnya lumayan membantu untuk kita. Nah ini. Oke. Ini analisis berapa dia jawab benar, berapa yang dijawab salah. Kemudian ini analisis per soalnya. Ya, bisa dilihat soal pertama, kemudian atas nama Muhammad Lutfi. Jadi ada analisis per orangnya, per siswanya. Jadi kita bisa lihat yang mana yang dijawab dengan benar, yang mana dijawab dengan salah, apa jawabannya. Itu saya sangat suka karena sangat membantu untuk analisisnya. Jadi bukan hanya sekedar main game, tapi membantu untuk pekerjaan seorang guru, apalagi dalam aplikasi maksudnya dalam pembelajaran online atau daring. Nah, oke. Itu dia. Selamat belajar. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.